Ada apa ini? Kenapa Adrian mendobrak pintu? Setelah diperiksa dokter, Shalina bersiap beristirahat. Rasa lelah menjerat seluruh tubuhnya. Terlebih malam sudah makin larut. Hampir menjelang pagi, dokter sudah membersihkan luka kecil di kakinya, memberikan obat pereda nyeri, salep penyembuh, dan menyarankan ia beristirahat. Sebelum benar-benar terlelap, Shalina meminum obat itu, lalu memejamkan matanya perlahan, berharap esok hari akan lebih baik. Kenapa paginya cepet banget ya? Keesokan paginya, Shalina terbangun karena cahaya matahari yang menyilaukan. Ia belum merasa bugar sepenuhnya, sebab ia hanya tidur beberapa jam saja. Tulangnya terasa kaku, dan pergelangan kakinya masih terasa ngilu jika sedikit saja digerakkan. Dengan langkah tertatih, Shalina berjalan menuju kamar mandi untuk bersiap-siap. Hari ini ia berencana pulang sebentar ke rumah pamannya, ganti baju, mengambil barang penting, lalu langsung ke kantor catatan sipil. Meski tubuhnya masih nyaman, ia bertekad tidak mau terlambat dan tidak ingin mengecewakan Adrian lagi. Setelah semua siap, Shalina meninggalkan kamar presidential suite yang besar namun dingin itu. Ia berjalan menuju lobi, di mana sopir yang dikirim Adrian sudah menunggu di depan pintu, berdiri tegak di samping sebuah mobil sedan mewah yang sama seperti kemarin. Pak, maaf, bisa antar saya ke kawasan Citra Raya, tepatnya di Jalan Melati, nomor 45? Bisa, Bu. Pak Adrian sudah berpesan untuk mengantar kemanapun Ibu tuju. Terima kasih ya, Pak. Begini ya rasanya. Jadi orang kaya, mobilnya saja senyaman ini. Padahal aku, kalau cuma bisa naik bus umum saja, rasanya sudah sangat bersyukur. Apakah Bapak masih menunggu saya? Tentu saja, Bu. Pak Adrian berpesan agar saya tetap menunggu. Nanti mengantar Ibu langsung ke kantor catatan sipil untuk pendaftaran pernikahan Ibu dan Pak Adrian. Baiklah kalau begitu, ditunggu sebentar ya Pak. Saya cuma mau ganti pakaian saja. Baru saja langkah kaki Shalina melangkah masuk ke ruang tengah. Belum sempat ia menyapa. Masih ingat pulang kamu, ya? Bibi, Kamu diam-diam ikut melamar jadi karyawan magang. Berani sekali kamu. Atas izin siapa? Hah? Kamu itu pantasnya cuma mengurus kami di rumah ini, membereskan semua pekerjaan. Tahu tidak kamu tempatmu di mana? Aku hanya ingin belajar mandiri, Bibi. Mandiri? Mandiri kamu bilang. Jika bukan kami yang merawatmu dari kecil, mana mungkin kamu bisa hidup sampai sekarang? Kamu harusnya tahu diri, Shalina. Kamu itu siapa? Apa begini balasanmu sama orang tua yang sudah membesarkanmu dengan susah payah? Lihat itu, gara-gara kamu tidak pulang semalam, aku harus capek-capek bersihin semua ini. Sekarang cepat kamu bereskan sisanya sekarang juga. Dengan kasar, Bibi Sri mendorong tubuh Shalina. Gadis itu terhuyung, nyaris jatuh. Dan tanpa berani membantah, dengan tangan gemetar ia mulai membereskan kekacauan itu. Ia hanya ingin cepat selesai, ganti baju, dan pergi bertemu Adrian. Ia tak ingin pria itu menunggu lama. Kamu semalam menginap di mana? Setelah dipanggil Pak Rizky kemarin, kok perasaanku kamu gak kembali lagi? Hilang begitu saja? Atau jangan-jangan benar apa dugaanku? Kamu tidak pulang karena jadi simpanan om-om kaya raya di luar sana. Benar kata Mirella. Bisa saja kamu rela tidur sama petinggi perusahaan Nexus cuma biar bisa lolos magang tanpa seleksi. Lihat itu, mobil mewah sudah nungguin kamu di depan. Jangan-jangan orang itulah yang memelihara kamu. Lagi-lagi, satu tamparan keras lagi mendarat. Kali ini di pipi sebelah kanan Shalina. Kepalanya terhempas,
Matanya berkunang-kunang, bibirnya terasa perih, dan sedikit berdarah. Dasar gadis tidak tahu diri. Sudah susah payah aku membesarkanmu, tapi begini kelakuanmu di belakang. Kamu sangat memalukan. Kalau saja kamu bukan anak kakakku, sudah lama aku buang kamu ke jalanan. Paman, aku tidak melakukan itu. Aku tidak seperti yang mereka tuduhkan. Papa, padahal aku cuma mau mengingatkan dia kalau perbuatannya itu salah. Tapi dia malah nuduh aku bohong. Shalina, kamu benar-benar keterlaluan ya. Mirella sengaja menginjak kaki Shalina yang terluka tepat di bagian bengkak itu, menekannya dengan keras. Sakit. Tolong berhenti. Apa salahku? Paman, Bibi, kalian diam-diam sudah mencairkan uang asuransi kematian orang tuaku untuk bangun bisnis dan rumah ini. Tapi kenapa kalian perlakukan aku seperti ini? Kalimat itu membuat suasana mendadak hening total. Wajah Bambang dan Sri berubah pucat lalu merah. Terkejut berat, karena rahasia terbesar mereka terbongkar begitu saja. Kamu tahu dari mana soal itu? Jadi, benar? Iya, kenapa? Kamu tidak terima kalau tidak begitu. Dari mana kami dapat uang buat merawatmu? Hah, kamu pikir memberi makan kamu itu tidak butuh biaya? Tapi kenapa? Kenapa tidak pernah bilang padaku? Bahkan selama ini, kalian tidak pernah kasih aku uang sedikit pun buat sekolah atau kebutuhan. Padahal itu hakku, itu peninggalan orang tuaku. Dengar baik-baik, uang asuransi itu tidak ada apa-apanya dibanding biaya yang aku keluarkan buat menghidupimu selama ini. Kamu harusnya bersyukur masih diberi makan dan atap. Paman Bambang kembali menarik rambut Shalina karena merasa kesal. Shalina tak terima dengan apa yang mereka lakukan. Au, sakit paman. Lepaskan. Shalina? Apa kamu ada di dalam, Shalina? Aku tahu kalian ada di dalam. Lepaskan Shalina. Di tengah kekacauan dan rasa sakit yang menyiksa itu, sosok itu akhirnya datang. Datang tepat saat harapannya hampir hancur sepenuhnya.